Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna asdaqal hadis kitabullah wa inna afdalal hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu sekalian, para ikhwan wal akhwat jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan kemudian kita duduk sejenak untuk melanjutkan kajian kita, dan kita masih membahas karakter orang-orang yang beriman yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwasanya salah satu karakter utama orang-orang yang beriman adalah apa? Menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah-perintah Rasul-Nya. Dan kemarin sudah kita bahas perintah Allah itu ada 3 bentuk ya. Ada bentuk yang wajib, ada bentuknya yang nanti sifatnya adalah, hukumnya adalah sunnah, dan yang ketiga hukumnya adalah mubah. Kemarin kita sudah membahas perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin ada 3 bentuk ya perkara yang diwajibkan itu. Yang pertama, perkara yang memang dari hukum asalnya dia adalah perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Kemudian yang kedua, perkara yang diwajibkan oleh Allah karena adanya sebuah bentuk pelanggaran. Nah, ya. Yaitu kemarin apa? Pembayaran apa? Kafarat ya, pembayaran kafarat ya. Yang hukum asalnya kafarat ini tidak wajib bagi mereka yang tidak melanggar, ya kan? Ketika ada orang yang melanggar, maka dia wajib membayar apa? Membayar kafarat. Kalau dia nggak melakukan pelanggaran, maka tidak ada kewajiban atas dia untuk membayar kafarat. Nah, ya. Jadi kafarat ini wajib dibayar, wajib dikerjakan oleh orang-orang yang Allah wajibkan atasnya saja. Khusus berarti kan, yaitu siapa? Yang melakukan pelanggaran. Kemarin ada 3 ya, kafarat itu. Ada kafarat orang yang melakukan hubungan seksual ya, hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan dalam keadaan berpuasa. Ya. Dalam keadaan berpuasa. Ya. Kalau nggak berpuasa berarti boleh-boleh aja. Ya. Kalau misalnya dia sakit ya, misalnya dia dalam keadaan tidak puasa karena sakit di siang hari di bulan Ramadan, atau mungkin dia musafir ya, kan boleh ya. Orang safar kan boleh meninggalkan apa? Boleh meninggalkan puasa di siang hari di bulan Ramadan misalnya. Dia safar, nggak berpuasa, maka dia boleh saja karena nggak berpuasa
maka dia boleh melakukan hubungan apa? Suami istri. Tapi kalau pas puasa Ramadan, dalam keadaan puasa, istrinya juga puasa, melakukan hubungan suami istri, maka wajib atasnya membayar apa? Membayar kafarat. Ini penting ya, untuk kita perhatikan. Pertanyaannya, kalau ada suami istri di siang hari di bulan Ramadan, podo-podo posone, ya, kemudian melakukan hubungan suami istri, itu yang membayar kafarat dua-duanya atau satu saja? Hah? Dua-duanya? Yang membayar suaminya saja. Jadi, tapi bukan berarti ibunya, kok pena aku no ya, enggak ya. Kalau kita lihat dalam hadis, kemarin kan hadisnya kita baca itu ya, ada seorang bapak-bapak, bukan bapak-bapak ya, ada seorang yang sudah tua datang kepada Nabi mengatakan apa? Halaktu ya Rasulullah, ya, sungguh telah celaka aku ya Rasulullah. Sungguh telah celaka aku ya Rasulullah. Sungguh telah celaka aku ya Rasulullah. Maka Rasulullah tanya, kenapa engkau mengatakan demikian? Maka beliau mengatakan, waqa'tu imro'ati wa ana sha'imun fi nahari Ramadan. Ya Rasulullah, sungguh aku telah melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan dalam keadaan berpuasa. Maka Rasulullah perintahkan kepadanya untuk membayar kafarat. Nah, di sini dohir hadisnya Rasulullah menyuruh dia saja membayar kafarat. Ya. Tidak ada kalimat kata Rasulullah suami istri wajib enggak. Ya. Nah, ini berarti menunjukkan kata para ulama apa? Yang wajib membayar kafarat berarti siapa? Laki-lakinya saja, suami saja yang wajib membayar kafarat. Ya. Karena Bapak, karena itu ya, karena ada permintaan salah satunya kan, pasti kan yang paling dominan kan suaminya kan. Misalnya bojone jaluk ya, kosong ya kan, ya. Artinya juga nggak akan terjadi gitu loh, ya. Artinya kalau istrinya nggak mau, suaminya mau, itu bisa, artinya lebih dominan apa? Nah, disitulah mungkin menunjukkan bahwasanya apa? Jadi kalau dalam hadisnya, dohir nasnya itu yang wajib membayar kafarat adalah siapa? Suaminya saja. Ini penting ya untuk kita perhatikan. Jadi Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Jadi orang yang tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan dalam keadaan berpuasa, maka tidak ada kewajiban dia membayar apa? Kafarat. Nah ya, jadi kafarat itu wajib ya bagi yang melanggar. Yang nggak melanggar tidak ada kafarat baginya. Itu bagi yang berpuasa. Lah, bagaimana kalau yang tidak berpuasa? Jadi kalau dia nggak berpuasa, ya dalam keadaan sakit, istrinya juga tidak berpuasa dalam keadaan sakit, maka apa? Maka dia kalau melakukan hubungan suami istri tidak ada kewajiban untuk membayar kafarat karena tidak ada pelanggaran, ya. Tidak ada pelanggaran yang terjadi pada dirinya. Adapun melakukan hubungan suami istri di malam hari di bulan Ramadan itu sah, ya, halal, ya. Jadi jangan 1 bulan orang dia apa-apa Pak, dengan alasan apa? Bulan poso, ya. Bulan puasa itu yang nggak boleh kapannya? Siang harinya. Kalau malamnya apa? Kalau malam harinya halal, ya, tidak masalah, tidak ada, tidak dilarang atau tidak diharamkan. Ya. Kemudian yang kedua kemarin apa? Kafarat sumpah. Kemudian yang ketiga adalah kafarat apa? Kafarat dihar, ya. Dihar ini mengatakan apa? Kepada istrinya, anti kadzohri engkau seperti punggung ibuku. Itu maksudnya apa? Maksudnya dia ingin tidak akan menggauli istrinya selama-lamanya.
Karena apa? Karena dia sudah menganggap istrinya sebagaimana apa? Sebagaimana ibunya. Tapi kalau mengatakan bojoku ayuni podo karo mbokku, masalah. Ya. Atau dia mengatakan apa? Masakan istriku ya enaknya podo, nah itu tidak masalah. Tapi kalau mengatakan punggung istriku sebagaimana punggung ibuku dengan maksud dia ingin meninggalkan istrinya atau tidak mau melakukan hubungan suami istri lagi, ini yang disebut dengan apa? Dengan dihar. Maka orang yang sudah mengucapkan dihar, dia wajib membatalkannya dan wajib membayar kafarat. Sekalian mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan masalah kewajiban yang dari sananya ada hukum yang turun yang kewajiban, ya. Jadi hukumnya tadi kan yang ada 3 ya. Yang pertama kan memang dari sananya hukumnya adalah apa? Wajib. Lah, maka sekalian mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, kalau kewajibannya itu diperselisihkan oleh para ulama, diperdebatkan oleh para ulama, maka itu juga tidak menjadi kewajiban atas seluruh umat Islam. Jadi begini Mbak sekalian, jadi ada perkara-perkara syariat, hukum-hukum syar'i yang antar mazhabnya fikih atau mazhabnya para ulama, mereka berbeda pendapat tentang kewajibannya. Maka kewajiban yang wajib diamalkan seluruh umat Islam itu adalah perkara yang wajib yang sifatnya mujma'. Mujma' itu adalah apa? Kewajibannya disepakati oleh seluruh ulama. Kewajibannya disepakati oleh seluruh umat Islam. Artinya itu kewajiban yang sudah mujma', yang sudah menjadi ijma', kesepakatan seluruh ulama. Namun kalau kewajibannya itu ikhtilaf ini terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian ulama yang lain tidak mengatakan itu wajib, maka umat Islam yang wajib melaksanakannya, yang meyakini itu sebagai apa? Sebuah kewajiban. Kalau ada umat Islam yang menganggap itu nggak wajib, ya sudah, berarti tidak ada beban kewajiban itu pada dirinya. Contohnya apa? Contohnya misalnya hukum memakai cadar bagi seorang wanita muslimah. Apa hukum cadar menutup wajah bagi seorang wanita muslimah? Tentang kewajibannya itu para ulama berbeda pendapat. Hanabilah di antara ulama mazhab yang bisa dikatakan tasaddud ya, tasaddud ini tegas, keras ya, keras dalam masalah cadar ya, sehingga mereka mengatakan apa? Hukumnya wajib wanita muslimah menutup seluruh auratnya. Jadi seluruh aurat seluruh wanita itu kalau dalam fikihnya Hambali ya, Hanabilah, seluruh anggota tubuh wanita muslimah itu aurat. Berarti apa? Semuanya wajib untuk ditutup. Dan ini pendapat juga sebahagian Syafi'iyah. Bahkan Imam Syafi'i dalam beberapa riwayat beliau mengatakan cadar itu hukumnya wajib. Nah, ya. Jadi NU itu kalau betul-betul ya, jadi teman-teman Nahdlatul Ulama itu, teman-teman dari NU yang mereka mengambil fikihnya mazhab Imam Syafi'i, itu kalau jujur mengamalkan pendapat mazhabnya Syafi'i secara mayoritas, itu bercadar semua itu, Pak. Bercadar semua. Orang-orang NU cadar semua. Hanya saja kan walaupun NU itu mazhabnya mazhab Syafi'i, tapi tidak semua amalan yang dipakai atau yang diamalkan oleh teman-teman NU
Itu Syafi'i, ansih enggak, Pak? Contoh berkaitan dengan kirim pahala yang dipakai oleh madhab NU, madhab NU ya, yang dipakai oleh teman-teman NU dalam bab kirim pahala itu pendapatnya Imam Abu Hanifah yang mengatakan sampainya pahala yang dihadiahkan ya oleh seseorang kepada hadiah amal seseorang kepada orang lain, itu pendapatnya Hanafiyah dan termasuk pendapatnya Hambali. Imam Ahmad tuh sampai ya, jadi Imam Ahmad itu mengatakan apa? Hadiah amal, menghadiahkan pahala amal itu sampai kepada seseorang yang kita hadiahkan. Misalnya jenengan contoh ya, misalnya jenengan baca Al-Quran, Mbak. Selesai baca Al-Quran, kemudian jenengan ucapkan, ya Allah, bila bacaan Al-Quranku tadi 1 jam yang tadi ini, itu engkau ridhoi dan ada pahalanya, maka aku hadiahkan untuk bapak dan ibuku yang sudah meninggal dunia. Itu kata Imam Ahmad, insya Allah sampai hadiah amalnya sampai, hadiah pahala sampai. Begitu juga Hanafiyah. Namun Syafi'iyah itu malah nggak sampai, Pak. Syafi'iyah itu malah nggak sampai, ya. Nggak, kata Imam Syafi'i nggak sampai tuh orang menghadiahkan pahala itu. Kenapa? Karena ada dalil yang mengatakan apa? Setiap orang akan dibalas oleh Allah sesuai dengan apa yang dia usahakan. Berarti kalau nggak dia usahakan berarti tidak sampai. Namun Hanabilah mengatakan anak yang soleh itu hasil usaha orang tuanya. Berarti kalau dia menghadiahkan amal, ya akan sampai kepada kedua orang tuanya. Jadi penting ya. Jadi tidak semua amaliyah yang dipakai di NU itu ansih Syafi'iyah, enggak. Termasuk berkaitan dengan masalah cadar. Jadi kalau Hanabilah berpendapat hukum cadar itu wajib, ya. Bahkan cadarnya di Hanabilah itu lengkap, Pak. Lengkap tuh maksudnya nggak ada yang terlihat ya. Kalau di Indonesia ini cadarnya ya belum disebut cadar sebenarnya itu. Karena masih nampak matanya dan masih nampak hidungnya juga. Karena masih nampak hidungnya, pakai cadar segini kan, masih nampak hidungnya. Jadi cadarnya belum belum 100% disebut apa? Cadar. Jadi kalau betul-betul cadar, Pak, ya ini burqa itu ya. Kalau jenengan lihat orang-orang salafi lah, kalau salafi pernah lihat ya, itu hitam semuanya. Jadi hidungnya nggak kelihatan, ya. Matanya ya dikit aja ya. Nah itu Hambali itu Hanabilah, karena rata-rata yang ikut di kajian kelompok salafi itu ustadz-ustadznya alumni Madinah kan, alumni Mekah Madinah, yang mana mayoritas di Mekah dan Madinah mazhab fikihnya Hambali. Lah namun di luar itu ternyata ada ulama yang mengatakan kewajiban cadar itu nggak ijma. Nggak ijma itu berarti apa? Ikhtilaf. Termasuk pendapatnya Syekh Muhammad Nasiruddin Albani dalam kitabnya Hijabul Mar'ah Al-Muslimah. Beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan klaim adanya ijma tentang kewajiban bercadar itu klaim yang tidak benar, kata Syekh Albani. Artinya tidak ada ijma tentang kewajiban cadar. Oleh sebab itu, monggo yang meyakini cadar itu hukumnya wajib, ya udah silakan dia pakai cadar, gitu loh. Adapun wanita muslimah lain yang meyakini cadar itu enggak wajib, karena hadis Rasulullah yang mengatakan apabila seorang wanita itu sudah mengalami haid,
maka tidak halal baginya untuk menampakkan auratnya kecuali wajah dan telapak tangan, pergelangan tangan maksudnya. Itu hadisnya disepakati oleh para ulama sahih, berarti ya udah tidak ada kewajiban dia untuk menjalankan hukum apa? Hukum cadar. Sehingga bagi yang meyakini cadar itu hukumnya wajib, ya jangan kemudian apa namanya ini? Menuding atau menuduh yang nggak pakai cadar itu apa? Dosa besar. Oh, apa orang cadaramu? Kelihatan wajah bosan, nggak boleh gitu. Karena hukumnya terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Lah, bagi kita yang meyakini cadar itu bukan suatu kewajiban karena didukung oleh banyak dalil, ya kita juga tidak menuding yang pakai cadar itu apa? Radikal atau teroris atau apa kelompok yang ekstrim. Ini penting karena kita belajar fikih gitu loh. Kita belajar fikih. Jadi kalau fikih itu ya kita wajib toleransi lah. Sekarang ini yang bahaya, Pak. Ya, dua-duanya saling menuding. Nah, ini yang nggak bener. Ya. Dua-duanya saling menuding ya. Yang cadaran menuding yang nggak pakai cadar itu dosa, ya karena menampakkan wajahnya dan itu bisa menimbulkan fitnah macam-macam lah kan gitu kan. Lah kemudian kebalikannya yang nggak pakai cadar juga menuding yang pakai cadar itu apa? Oh, ya. Wow, ekstrim, wih, radikal, wih pengikut Ba'asyir, wah, kan lucu. Padahal kita ini berbicara tentang apa? Tentang fikih ya. Nah, makanya di Indonesia ini alhamdulillah ya, walaupun ada sorotan-sorotan tajam, ada tudingan-tudingan, tuduhan-tuduhan, tapi alhamdulillah ya, di Indonesia cadar bisa dikatakan bisa diterima oleh masyarakat Indonesia ya, apalagi kita di Solo Raya ini insya Allah ya sudah tidak lagi sulit atau susah mencari wanita yang bercadar. Artinya di sekitar kita banyak wanita-wanita muslimah yang bercadar, yaitu hak mereka ya, kita toleransi aja. Oh ya, nah ini penting ya. Oleh sebab itu dalam masalah perkara yang kewajibannya itu menjadi ikhtilaf, ya sudah, kita harus salamatus sudur, harus saling berbesar hati. Nah ini penting ya, supaya kita ini tidak saling tuding, tidak saling menjatuhkan, dan tidak saling apa. Ini penting untuk kita perhatikan. Contoh lagi yang paling sering terjadi menjelang masuknya bulan Ramadan dan menjelang masuknya atau berakhirnya Ramadan, itu ada dua metode, walaupun itu hanya terjadi di Indonesia. Jadi perbedaan puasa dan perbedaan hari raya, Pak, itu mung terjadi di Indonesia tok. Nggak jenengan dapatkan di luar Indonesia, Pak. Ada negara yang umat Islamnya bakdone beda ya ora ono, Pak. Posone beda, harine ora ono. Mung Indonesia tok til lewel-lewel. Jenengan nggak usah jauh-jauh lah. Jangan datang aja ke tetangga negara Malaysia, Brunei, nggak ada. Sudah. Kalau kerajaan Malaysia, kerajaan Brunei mengeluarkan pengumuman sesok poso, kabeh poso, ora ono. Oh, aku sesokne wae, ora ono. Adane mung ning Indonesia saja. Tuh saking toleransinya pemerintah Indonesia.
Saking toleransinya. Dan itu belum pernah terjadi di era Soeharto. Pernah nggak dulu waktu zaman Soeharto bakdo nih bedo, Pak? Hah? Belum pernah kan? Belum pernah ada. Walaupun Soeharto kayak gitu, Pak, tapi dalam urusan kayak gini bagus menurut saya. Tegas dia. Orono, poso yo siji, bakdo yo siji, bareng-bareng. Itu penting itu. Baru ada kelonggaran itu setelah reformasi. Betul-betul terjadi kelonggaran. Sehingga ada dua kelompok besar di Indonesia ini, siji Muhammadiyah, siji NU. MU karo NU. Muhammadiyah menggunakan metode hisab, sedangkan pemerintah dengan Nahdlatul Ulamanya menggunakan metode ru'yatul hilal. Dan sejak reformasi sampai detik ini kita sudah mendapatkan beberapa kali terjadi perbedaan, dan itu terus terang orang pena asli nih, orang pena. Sudah sholat Idul Adha, mulai arep nggorok ya, beleh, dan pingin makan daging, masjid urung iso karena ono sing melu korban bakdone sesok. Akhirnya nunggu lah ini sing buat kisruh ini gitu. Ya. Tapi kalau dingko diingatke yo ngamuk. Tapi terus terang enggak, itu hanya ada di Indonesia. Karena saking toleransinya pemerintah kita itu. Tapi kalau saya sih setuju, saya sepakat ya, pemerintah itu punya ketegasan. Ya, punya tegas satu aja, dan semua rakyat wajib apa? Ikut. Misalnya apa? Besok Ramadan jatuhnya 1 Ramadan. Nah iya bener ya. 1 Ramadan jatuhnya misalnya pas 1 Maret. Ya udah 1 Maret semuanya. Nggak ada pendapat yang kedua, sudah. Pendapat yang kedua dikalahkan dengan adanya apa? Penting. Idul Fitri juga gitu. Kalau pemerintah mengumumkan kita Idul Fitrinya tanggal 31 Maret misalnya, sudah. Kemudian kalau ada yang mengatakan, oh hasil hisab kami begini, enggak bisa. Wes pokoknya bareng. Perkara ente mau buka diam-diam nengomamu, itu urusanmu. Nah, loh. Nah, ya. Ini penting. Ini kan nggak enak. Kono pun lebaran, pun madang ketupat, tonggone poso. Ini sebenarnya nggak secara syariat, Pak. Ya, secara syar'i itu makosidus syariahnya itu enggak, tujuan syariat untuk menyatukan umat Islam itu satu waktu ya, itu enggak tercapai. Lah oleh sebab itu makanya ini penting ya. Jadi kalau saya jadi presidennya, Pak, kalau saya jadi presiden dulu ya, tak panggil Muhammadiyah, tak panggil NU, ayo. Arepmu piye? Yang diikutin yang mana? Kita sepakati bareng-bareng. Kan gitu. Mana yang lebih kuat pendapatnya? Mana yang sudah kita sepakati supaya apa? Supaya umat Islam bareng. Ini enggak penak. Kono pun takbiran. Oh, poso apa we? Wis bakdo yo, wis takbiran. Kok masih poso? Haram. Nggih betul, Bu? Oh, nggih, nggih. Lah yang masih puasa, lah kowe bakdo karo sapa? Kowe khawarit. Khawarit lagi ya. Kowe ngelawan penguasa. Lah ini pas sekalian. Jadi kita ngakui, Pak, dalam hukum Islam. Oke,
ada dua metode di dalam penentuan akhir dan awal bulan. Satu namanya metode hisab, dua namanya metode ru'yatul hilal. Tapi kita harus pahami, metode hisab itu baru muncul sekian waktu setelah munculnya metode yang bernama apa? Ru'yatul hilal. Apa Rasulullah jangan dituduh ya. Jangan mengatakan Rasulullah nggak pinter ngitung-ngitung ya. Oh, bisa kafir ini, ya. Karena hukum warisan tuh ngitung-ngitung, Mbak. Ya. 1/4, 1/6, 1/8, 2/3, setengah itu sudah ada di zaman Rasulullah. Berarti Rasulullah pinter ngitung betul. Pinter ngitung. Jangan dikira di zaman Rasulullah belum ada hitungan. Ngomong apa? Ayat waris itu sudah turun di masa Rasulullah SAW. Dan kita tahu pembagian warisan itu ada yang dapat 1/8, ada yang dapat 1/6, ada yang dapat 1/4, ada yang dapat 1/3, ada yang dapat setengah, dan ada dapat 2/3. Artinya berarti Rasulullah dan para sahabat itu ahli dalam dunia hisab. Tapi memang syar'inya itu sebagai penunjuk awal. Oh, dihitung-hitung ya, caranya seperti ini, posisi bulan di mana, letaknya di mana. Terbukti atau tidak terbuktinya dengan langsung melihat apa? Ru'yatul hilal. Nah, ya. Dan alhamdulillah. Jadi sebenarnya Pak, kalau kita di Indonesia hari ini ya mau istilahnya saling bertoleransi, tidak ngotot dengan pendapat kita, misalnya kita bisa bersatu. Tapi sayangnya, apalagi yang lucunya Pak, yang lucunya ini poso melu Indonesia, badane melu Saudi, kan orang jatuh kuwi. Lah apa sosok poso Saudi wae wes lo. Pada Saudi itu, Mbak, lebih jauh dari kita 4 jam. Artinya matahari itu semakin ke sana tuh semakin tinggi, semakin ke barat itu semakin tinggi. Artinya kalau di sini belum terlihat, sangat mungkin di Saudi sudah terlihat karena lebih tinggi di sana posisinya. Lah yang lucunya badan melu Indonesia, posone melu Indonesia, tapi pas badan melu, ya seharusnya kalau ente memang dari awal niatnya ikut Saudi, ya udah posonya melu Saudi, badannya melu Saudi, sisan tinggal neng Saudi. Jadi kita ini kadang-kadang nggak konsisten ya, nggak konsisten. Jadi kalau kita mau tinggal, kalau memang mau sepakati di Indonesia sudahlah. Oleh sebab itu, kalaulah terjadi perbedaan itu, Pak, Muhammadiyah puasa misalnya ya, misalnya Muhammadiyah puasa tanggal 31, tanggal 1 Maret misalnya. Kemudian hasil ru'yat pemerintah misalnya jatuh tanggal 2 Maret misalnya terjadi seperti itu, maka yang wajib berpuasa tanggal 1 Maret yang ikut Muhammadiyah, yang meyakini tanggal 1 Maret sudah jatuh 1 Ramadan. Adapun yang lain yang meyakini enggak, hasil ru'yat yang dilakukan oleh pemerintah belum terlihat terbitnya hilal, sehingga pemerintah menetapkan bulan Sya'ban digenapkan 30 hari, sehingga Ramadan jatuh tanggal 2 Maret misalnya. Maka yang enggak meyakini 1 Maret ya wajibnya tanggal berapa puasanya? Di tanggal 2. Jangan yang puasa tanggal 1 Maret ngomong kira puasa Mbak, ora puasa. Kowe 1 Ramadan ya. Sampean Muhammadiyah. Kula MTA podo. Jadi pas kalian ini penting ya.
Jadi kalau misalnya terjadi perbedaan, nggak tahu tahun ini saya belum update ini ya. Saya belum update apakah tahun ini akan terjadi perbedaan atau tidak ya. Tapi sudah berkali-kali ya. Kita sudah berkali-kali di Indonesia pasca pasca reformasi lah ya, tahun 98 itu sudah beberapa kali ya. Walaupun begini, Pak. Ada yang pernah nyampaikan ke saya, Ustadz, sebenarnya itu yang benar ba'dane wi Muhammadiyah. Pemerintah wi ngapusi, itu urusan dia, Pak. Paham ya? Jadi kalau pemerintah itu ngapusi, Pak, aslinya hari ini pun bakdo, tapi pemerintah tetap mengatakan bakdo nih sesok, berarti sing nanggung dosanya soal, Pak. Yo Prabowo karo Mulyono ya misalnya. Nah itu urusan dia. Kita sebagai rakyat sudah, pokoknya pemerintah ngumumkan tanggal sekian supaya terjadi persatuan umat Islam. Karena Rasulullah mengatakan ya Pak, yauma as-saumu yauma tasumun, kata Rasulullah. Wal fitru yauma tuftirun. Kata Rasulullah, hari di mana kalian berpuasa, hari ketika seluruh umat Islam ketika itu berpuasa. Dan hari di mana kalian beridul fitri, hari di mana seluruh umat Islam beridul fitri. Dan itu tentunya artinya begini juga ya. Kalau ada bapak-bapak dari Muhammadiyah, nah, karena saya juga Muhammadiyah, kita ya ngikut apa yang terjadi di negara-negara tetangga. Misalnya beginilah, misalnya Muhammadiyah ada di Malaysia. Kemudian apa misalnya terjadi perbedaan, apa kemudian Muhammadiyah sholat dewe neng Malaysia kan orang kan? Ya tetap pasti melu pemerintah Malaysia lah, seharusnya itu juga diterapkan di Indonesia. Artinya kita mengikuti apa yang menjadi kesepakatan umat Islam seluruhnya, sehingga akhirnya kita ini bisa bersatu. Karena kalau kayak gini terus, Mbak, susah ya kita ini mau bersatu. Malam ini karena besok sudah ada yang bakdo, Mbak. Malam ini sudah ada yang takbiran. Anak-anak MI Muhammadiyah pun Allahu Akbar, Allah. Besok kita masih sahur. Ini fakta, Pak. Ibu saya, mertua saya itu Muhammadiyah. Saya Muhammadiyah tapi nggak militan, yang melunya pemerintah. Ibu saya sudah sholat tuh di lapangan Kuaru. Mantune malah kosong. Karena pena. Cucunya ditelepon, le. Lontongnya pun jadi sesok, Mbak. Ada kayak gitu nggak, Pak? Wadah. Wadah ya. Jadi Pak sekalian, jadi seharusnya kita ke depannya itu penting ya. Kita bukan karena itu perkara, Pak. Kenapa? Ini penting Mas sekalian, karena itu perkara yang para ulama berbeda pendapat tentang penetapannya, sehingga ya sudah kita meninggalkan satu apa yang menjadi keyakinan kita demi persatuan umat Islam. Itu penting untuk kita perhatikan, karena kalau sama-sama ngotot, Mbak, udah ya, maka tadi saya katakan, Mbak ya, terjadinya perbedaan hari raya dan perbedaan puasa, Mbak, itu hanya terjadi di mana, Pak? Hanya terjadi di Indonesia saja. Memang Indonesia ini problematik, Pak. Ya Indonesia itu ya ajib lah menurut saya, aneh ya. Bukan aneh ya, ya istimewa lah ya dari negara-negara yang lain ya. Nah, oleh sebab itu Mas sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau terjadi perbedaan kewajiban, Mbak, atau perbedaan dalam sesuatu yang diharamkan, maka yang wajib melaksanakan, yang meyakini itu sebagai sebuah kewajiban. Adapun yang nggak meyakini itu wajib, ya sudah, dia tidak wajib untuk
melaksanakan. Dan masih banyak ya, masih banyak contoh-contoh yang lain ya. Dan ini terjadi di tengah-tengah masyarakat kita ya, berkaitan dengan masalah mana yang wajib lah. Maka yang wajib dikerjakan oleh seluruh umat Islam itu apa? Itu adalah kewajiban yang sudah menjadi ijma. Ijma itu berarti apa? Tidak ada perbedaan, tidak ada perselisihan. Contohnya apa Ustaz? Contohnya sholat isya 4 rakaat. Nah, itu nggak ada Pak. Itu udah ijma tuh. Oh ada Ustaz di kampung sebelah katanya sholat isya emang 2 rakaat paling musafir. Kalau nggak musafir berarti sesat, itu aja. Ya. Karena itu sudah menjadi ijma. Nggak ada satupun ulama dari sahabat sampai detik ini, sampai hari kiamat yang mengatakan apa? Sholat isya itu 3 rakaat atau 2 rakaat. Kecuali tadi ya, kecuali kalau dia musafir, dia boleh mengkosornya. Ini penting untuk kita perhatikan. Jadi itu diantara perkara yang disebut dengan perkara ijma. Adapun yang tidak ya, contoh lagi misal begini Mbak. Nanti di bulan Ramadan ya, nanti insya Allah pekan depan kita akan membahas hukum-hukum berkaitan dengan puasa Ramadan insya Allah. Contohnya lagi begini, berkaitan dengan membaca Al-Quran bagi wanita haid misalnya. Ada ulama yang mengatakan haram. Pokoknya wanita haid nggak boleh membaca Al-Quran. Haram hukumnya. Tapi ulama yang lain mengatakan nggak kayak gitu. Kalau wanita haid itu haram membaca Al-Quran, berarti dia nggak boleh dong baca Bismillahirrahmanirrahim. Padahal Bismillah itu termasuk apa? Ayat Al-Quran. Maka para ulama mengatakan boleh wanita haid itu membaca Al-Quran dengan syarat tidak langsung memegang apa? Mushaf Al-Quran. Maka dia boleh membaca Al-Quran lewat HP dan sebagainya. Ini maka orang yang meyakini oh wanita haid haram membaca Al-Quran, ya sudah ente aja yang ngerjakan. Jangan kemudian dipaksakan kepada yang lain yang menurut para ulama itu tidak haram. Ya, nanti kita lanjutkan insya Allah pada pertemuan berikutnya. Jadi pas kali ini silakan, ada yang ingin bertanya satu aja. Kalau ada yang bertanya, karena sudah adzan. Ya, kalau tidak ada, ya berarti kita besok insya Allah masih ada satu pertemuan lagi sebelum Ramadan. Ya, monggo Pak. Gimana? Oke. Apakah orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa ada udzur dia boleh menggantinya di hari yang lain? Tidak ada. Ya. Cukup baginya bertaubat. Nah, ya. Jadi kalau ada orang tidak berpuasa di bulan Ramadan, tidak ada udzur itu tidak karena sakit atau karena tidak musafir ya. Jadi dia memang meninggalkan puasa Ramadan itu karena memang sengaja oro poso ya. Poso ki ngopo mendingan madang ya. Lah suatu hari kemudian dia bertaubat misalnya, maka tidak ada kewajiban dia untuk mengqadha puasa. Yang wajib atasnya adalah apa? Bertaubat kepada Allah. Supaya apa? Nanti Ramadan berikutnya dia berpuasa sama sebagaimana sholat. Jadi kalau ada orang berpuluh-puluh tahun orang sholat, kemudian dia taubat, pingin sholat, maka tidak ada kewajiban dia mengganti sholat yang pirang puluh tahun, ganti ini piye ya. Sudah cukup kata para ulama, dia sholat taubat 2 rakaat saja. Sudah, bismillah. Setelah itu, karena dulu pernah saya ceritakan Pak ya, jadi saya punya teman itu, gara-gara nggak masuk akademi militer, dia cuti sholat 1 tahun. Cuti sholat 1 tahun.
karena dia apa namanya, dia merasa nggak terima dengan ketetapan dan keputusan Allah, sehingga akhirnya apa? Dia bilang sama Allah, ya Allah, kulo kecewa. Ya kata Allah, monggo, saya cuti sholat 1 tahun. Alhamdulillah nggak dimatikan oleh Allah pas cuti sholat. Nah, maka setelah dia tobat, maka tidak ada kewajiban dia untuk mengganti sholatnya. Cukup dengan cara nopo bertaubat kepada Allah. Gitu nggih. Nah, demikian kajian kita, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.